Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama membaguskan bacaan Al-Quran kita, menyempurnakan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Walaupun sekali lagi pada nyatanya pernyataan yang paling pas tentunya bacaan kita tidak akan pernah bisa sesempurna bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun minimal kita berikhtiar dan kita berupaya mendekatkan bacaan kita secara maksimal kepada bacaan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sesi kedua kita. Ya, tadi sesi pertama kita belajar bareng-bareng di waktu sahur. Ya, lalu ba'da subuh ini kita akan lanjutkan lagi sesi kedua kita. Ya, mohon izin di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Saya juga izin untuk tentunya menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu adab dalam bermajelis adalah ketika masuk majelis teman-teman memberikan salam, karena salam adalah doa. Maka sekali lagi saya jawab dan respon doa teman-teman dan saya doakan kembali kepada teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya. Nah, insyaallah teman-teman kita melanjutkan bahasan tadi subuh ya. Tadi subuh kita sudah membahas kondisi hukum tajwid, namun kita biar afdol kita bahas lagi dari bagian huruf-hurufnya dulu. Biar nggak setengah-setengah, biar nggak terpotong-potong. Ya, kita lanjutkan bahasan kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan bahasan ayat ke-6 dari surah Al-Baqarah. Sebelum kita mulai bedah tajwidnya, kita baca bareng-bareng dulu ayat ke-6-nya sebanyak 2 kali. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Kita baca bareng-bareng. Siap ya? Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke. Sekali lagi kita ulang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, kita mulai lagi ya. Kita izin ulang dari huruf-hurufnya dulu ya. Kita ulang dari huruf-hurufnya dulu, baru nanti kita lanjutkan ke hukum tajwidnya ya. Harusnya langsung ke hukum tajwidnya, cuman nggak apa-apa kita ulang lagi biar nggak setengah-setengah ya. Baik, sebentar saya ini kondisikan dulu biar latinnya nggak ngehalangin ya. Ini kita tutup dulu si latinnya. Oke. Sip. Kita mulai teman-teman.
kita mulai dari huruf yang apa namanya teman-teman sekalian, kita mulai dari yang ini ya. Saya izin tandai dengan warna biru. Nah, kita mulai dari huruf yang ini. Teman-teman ada yang tahu kira-kira ini huruf apa? Bentuknya dia seperti mangkok, ya. Lalu dia ada titik satu di atasnya. Maka ini namanya adalah huruf nun. Kita ulang lagi ya. Namanya adalah huruf nun. Oke, kita tulis namanya huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Cara melafalkan huruf nun itu sama persis seperti kita melafalkan huruf N. Nah, kalau nun memang makhrajnya, tempat keluarnya sama kayak huruf N. Jadi nggak ada bedanya, kayak persis kita bilang nasi gitu ya, nanas, nangka, antar gitu ya. Nah, itu huruf nun. Lalu yang harus kita perhatikan lagi, nunnya di sini dia dibaca seperti apa, teman-teman sekalian. Tinggal kita lihat apakah dia berharokat. Tapi dia ternyata bukan berharokat, tapi dia dalam kondisi sukun. Di atasnya ada tanda petik. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya seperti ada tanda petik begini, ya, ini namanya tanda sukun. Dalam istilah tajwid namanya sukun atau sakinah. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Nah, berarti nun mati atau nun sukun. Baik, selanjutnya bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi mati atau sukun? Maka dia tidak dibaca hidup. Maksudnya hidup itu gimana? Dia ada vokal AIU-nya. Kalau dia huruf hidup itu dia dibaca ada vokalnya. Entah na, entah ni, entah nu gitu. Nah, tapi nun di sini ternyata dalam kondisi mati atau sukun, maka dia dibaca dengan keadaan matinya. Apa? Nun atau huruf-huruf hijaiyah yang dibaca dengan keadaan mati atau sukun, maka dia dibaca dengan bunyi konsonannya. Maka bunyi konsonan dari huruf nun adalah an. Maka huruf nunnya di sini dibaca menjadi an. Ya. Maka sebelumnya tadi ada tu, oke. Lalu ada an. Maka tinggal digabung aja menjadi tun. Itu cara bacanya, pelan-pelan. Oke, paham ya? Nah, maka nggak dibaca tuna, tuni ataupun tunu, tapi dia dibaca menjadi tun, gitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin ingatkan dulu teman-teman, perhatikan huruf nun itu. Jadi dalam membaca Al-Quran ada huruf yang dibaca dengan keadaan yang tipis dan keadaan yang tebal. Nah, huruf nun ini harus selalu dibaca dengan keadaan tipis. Nama istilahnya adalah tarqiqo. Nah, ketika nun sukun adalah huruf tipis didahului oleh huruf berharokat dhammah alias simpul angka 9 alias vokal U, teman-teman sekalian, ya. Maka jangan sampai nun sukunnya itu dilafalkan dengan keadaan vokal U alias monyong. Contohnya begini. Perhatikan. Tun. Maaf, itu yang betul, yang keliru tun. Nah, jangan tun. Bunyi nun sukunnya jangan ikutan di keadaan bibir yang masih monyong. Tun, ya enggak. Tapi nun itu karena huruf tipis itu dilafalkan dalam keadaan mulut yang tidak monyong. Nah, dalam keadaan ini mulutnya nih, an, na, ni. Maka ketika melafalkan an, jangan sampai tun, tapi tun. Nah, ketika masuk ke an-nya, itu kembalikan kepada keadaan yang tipis. Tun. Paham ya? Oke, jadi jangan sampai tun, tapi tun. Oke, gitu ya. Pelan-pelan. Huruf-huruf aja dulu. Ya, nun. Terus sukunnya, terus keadaannya. Oke, sekarang kita simpan dulu huruf nunnya. Kita istirahatkan dulu huruf nunnya. Ya, ingat baik-baik, kita udah membahas huruf nun. Sekarang kita membahas huruf berikutnya. Ya, di sini saya tandai dengan warna merah. Teman-teman ada yang tahu ini huruf apa namanya? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf dzal. Kita tulis ya, namanya adalah huruf dzal. Oke, jadi ketika dia belum punya harokat, jangan sebut dia huruf za. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf za. Ini namanya adalah huruf dzal. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf dzal, teman-teman sekalian? Huruf dzal itu dilafalkan dengan cara wadhu wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Aduh bang, saya kurang paham tuh bang, kayaknya tuh maksudnya apa? Yuk, kita cek di buku saya teman-teman. Nanti ini namanya buku seru hijaiyah. Kita cek bagaimana cara melafalkan huruf dzal ya. Kita cari dulu di bukunya. Nah, huruf dzal nih.
Oke, perhatikan baik-baik. Jadi gini teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, di mana makhraj huruf dzal, artinya di mana tempat keluar dari huruf dzal. Dalam istilah tajwidnya, dzal dilafalkan dari torful lisan. Teman-teman jangan terpaut atau terpaku dengan istilah harus dihafalkan, nggak apa-apa. Torful lisan itu bahasa mudahnya, bahasa kitanya adalah ujung lidah. Oke, lalu ujung lidahnya diapain bang? Ujung lidahnya kita sentuhkan ke ujung gigi sari atas. Jadi fokusnya itu menyentuhkan dan mengarahkan ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas kita. Yang mana yang disebut dengan ujung gigi sari atas? Oke, ya daripada kebayang-bayang, mending langsung saja lihat pelafalannya. Nah, huruf dzal itu lihat titik berwarna hitam di sini. Ini adalah persentuhan antara ujung lidah dengan ujung gigi sari atas yang merupakan tempat keluar dari huruf dzal. Sehingga ketika kita praktekkan pelafalannya, huruf dzal itu dia bukan, patokannya bukan harus digigit atau harus ngelel. Ya, bukan berarti ngelel salah ya, tapi bukan, patokannya bukan harus ngelel atau harus digigit, harus melet, bukan. Tapi menyentuhkan ujung lidah kita tipis-tipis ke arah ujung gigi sari atas kita. Contohnya begini. Za. Lihat lagi. Jadi disentuhkannya tipis-tipis. Kenapa nggak kuat-kuat? Kenapa nggak digigit? Karena huruf dzal punya sifat. Nih ya, huruf dzal, perhatikan sifat-sifat dari huruf dzal. Kenapa harus membahas sifat? Sifat ini sebagai karakter dan pembeda antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Nah, sifat huruf dzal dari segi suara, dia punya sifat yang namanya rokhwah. Atau nama lainnya adalah rikhwah. Rokhwah itu apa? Rokhwah itu artinya dia mengalir si suaranya, tidak tertahan. Nah, maka tadi itu kenapa huruf dzal tadi hanya disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas, karena kalau dia terlalu ditekan atau bahkan digigit, maka suaranya akan mampet. Contohnya ad. Tuh, dia ketika digigit mampet, nggak ngalir. Ad nggak bisa. Maka cara melafalkan dzal tadi gimana? Ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Nah, biar apa? Biar nya itu ngalir. Biar suara dzalnya mengalir, tidak tertahan. Paham ya? Oke, jadi huruf dzal dilafalkan seperti itu, cukup sentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas kita. Tinggal praktekkan dalam pelafalan. Maka kita cek dulu. Dzalnya di sini berharokat apa? Kita cek ternyata barisnya baris bawah. Oke, kita izin tandai huruf dzalnya di sini dia berharokat baris bawah, ya, baris bawah. Nah, ketika ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah alias kasroh nama istilahnya, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka huruf dzalnya di sini nggak lagi kita baca dzal karena itu nama aslinya. Ketika dzalnya dia berharokat baris bawah, maka dia dibaca dengan bunyi vokal, bukan a, bukan u, tapi dia harus dibaca dengan vokal i, mengikuti si harokat yang ada. Paham ya? Jelas ya, sedikit aja. Nah, maka tolong ketika teman-teman melafalkan harokat kasroh, vokal i pada huruf hijaiyah apapun, jelaskan vokal i-nya. Apa? Jelaskan vokal i-nya. Jangan sampai nggak jelas. Jadi melafalkan vokal i-nya teman-teman tuh setengah-setengah. Ya, yang harusnya kita baca the, tapi kita baca the, enggak, jangan the, harus the. Ya, contoh misalnya pada kalimat ta'awudz, a'udzu billahi, bukan bi, bukan hi, tapi billahi. Nah, bagaimana caranya agar vokal i kita itu jelas? Karena itu biasanya kita nggak konsentrasi. Nah, cara untuk menyempurnakan vokal i pada harokat kasroh, kalau kita pengen tahu kaidahnya ada wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Tapi bahasa mudahnya adalah diturunin rahang bawah kita, bibir bawah kita, lalu angkat bagian tengah lidah kita. Jadi ketika momentum vokal i dilafalkan, tengah lidahnya nggak rileks begini, nggak terhampar, nggak datar begini, tapi naik ke atas. Sehingga bunyi vokal i yang kita lontarkan, yang kita ucapkan itu jelas i-nya. The, bukan cuman the, tapi the. Angkat tengah lidahnya. Kalau nggak diangkat, vokal i-nya nggak akan jelas. Ya, maka di sini kita baca the,
zi. Nah, sekarang kita lihat pertemuan di antara dua huruf ini jadi hukum tajwid, teman-teman sekalian. Apa hukum tajwidnya? Nah, tadi kita lihat ada nun sukun. Ketika sukun dia dibaca dengan bunyi konsonan an-nya, maka dia dibaca tun. Oke, sudah. Lalu dia berjumpa dengan huruf dzal berharokat kasroh, dibaca menjadi zi. Nah, apakah huruf nun sukun di sini konsonan an-nya tetap kita baca tunzi? Kalau nggak pakai hukum tajwid, iya, dia dibaca tunzi. Tapi di sini ada konsekuensi hukum tajwid. Pertemuan antara nun sukun dengan huruf dzal ditandai dengan warna hijau, inilah hukum tajwidnya. Nah, itu fitur Qur'annya, tapi kita nggak akan bahas fitur Qur'annya dulu, tapi kita bahas kaidah. Ini nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya kita tulis di bawahnya ya. Nama hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Nah, ini nama hukum tajwidnya. Ya, ada yang menyebutkan ikhfa saja boleh, tapi akan alangkah lebih lengkap itu kita sebut ikhfa hakiki. Ya. Apa itu ikhfa hakiki, teman-teman sekalian? Oke, kita belajar dari kaidah dulu ya. Oke, perhatikan. Ya, nah kita cari ikhfa hakiki itu di bagian atas. Mana ya? Bentar. Ikhfa hakiki. Nih, perhatikan. Nih, ini tadi udah kita bahas sahur, tapi nggak apa-apa kita bahas ulang ya. Nah, ini saya izin hapus. Kita bahas secara dasar dulu. Ya, kalau kita belajar hukum tajwid, biasakan kenalan dulu sama keadaannya. Belum ke cara baca, keadaannya dulu. Apa itu ikhfa hakiki secara keadaan? Pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan 15 huruf ini. Waduh bang, ternyata huruf ikhfa banyak banget ya, ada 15. Iya, makanya cara menghafalnya gimana? Silahkan cari metode sendiri, karena banyak di sosial media ya, online banyak metode menghafalkan huruf ikhfa dengan irama, metode menghafalkan huruf ikhfa dengan singkatan, banyak. Tinggal cari aja teman-teman sekalian ya. Di sini saya bantu untuk menghantarkan secara konsep. Nah, maka nun sukun atau tanwin apabila berjumpa dengan 15 huruf ini, maka hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Sekarang kita cek dalam ayat yang tadi sedang kita bahas, nun sukun ketemu zal, bener nggak itu ikhfa hakiki? Kita cek nun sukun. Ingat baik-baik, zal, ingat baik-baik. Sekarang kita lihat dalam rumus. Nih, di sini ada nggak nun sukun di kolom yang ini? Ada bang, nih jelas nun sukun. Oke. Belum tentu ikhfa hakiki. Cek dulu dia ketemu sama huruf dzal. Ada nggak huruf dzal di sini? Dicek dulu. Kita cek ya huruf dzal. Ada. Tuh. Huruf dzal berarti betul. Kondisi yang tadi adalah hukum tajwid namanya ikhfa hakiki. Secara keadaan oke, sudah terpenuhi. Baru ke cara baca. Cara bacanya gimana? Kita bahas dimulai dari keadaan cara baca yang dasarnya dulu. Ikhfa artinya samar. Jadi dia cara melafalkannya disamarkan plus dengan didengungkan. Disamarkan plus dengan didengungkan. Apa yang disamar dan dengungkan? Yang disamar dan dengungkan adalah bunyi konsonan an, teman-teman sekalian. Bunyi konsonan an-nya kita samar dan dengungkan. Kenapa bunyi konsonan an yang disamar dengungkan? Karena bunyi nun sukun adalah an. Betul? Bunyi fathatain baris atas adalah an, dhammatain un, kasrotain adalah in. Kalau kita lihat semua di sini ujungnya adalah bunyi konsonan an, betul? Nah, maka sekali lagi ikhfa hakiki adalah menyamar dengungkan bunyi konsonan an baik pada nun sukun atau pada an, in, un, tanwin. Oke, jelas sampai sini? Nah, belajarnya runut teman-teman ya. Bukan seberapa banyak kita belajar dapat berapa banyak, enggak. Yang penting pelan-pelan, banyak atau sedikit ya biarkan itu nanti mengalir. Ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian. Berarti cara bacanya gimana? Samar dengungkan bunyi an. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalnya langsung contoh kasusnya di sini ya. Ada nun sukun bunyinya an, sudah kita tulis dari awal tadi. Bertemu dengan zal zi karena harokatnya kasroh. Maka bunyi an di sini yang asalnya kita baca lam tunzi. Nah, bunyi nunnya an-nya asalnya jelas. Tapi karena di sini ada ikhfa hakiki, maka bunyi an-nya kita samar dengungkan. Menjadi apa? Lam tu. Jadi udah nggak ada lagi n-nya. Nah, kalau kita apa? Masya Allah. Oke, ini siapa nih? Gitu ya. Nah, sekarang Masya Allah. Sekarang ketika kita lafalkan bunyi n-nya, maka ketika kita lafalkan n-nya udah nggak ada. Tunzi.
Nah, udah nggak ada n-nya, tapi bunyi n-nya sekarang ngawang. Tuh, lihat lidahnya. Tuh. Nah, ketika samar dengungkan huruf konsonan n tadi, nah harus sambil mulut dan lidah kita bersiap-siap melafalkan keadaan huruf dalnya. Nah, itu ya, harus siap-siap. Jadi bukan cuman hanya asal samar dengung aja, enggak, tapi sambil mulut dan lidahnya bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Paham ya? Oke, makanya jadi ketika dilafalkan sekali lagi, lam tu, nih ujung lidah kita udah siap-siap melafalkan dal. Dal kan di sini, titik akhirnya di sini kan. Maka lihat apa keadaan ketika ikhfanya sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Lam tunzirhum la. Paham ya? Nah, itu yang disebut dengan ikhfa. Ketika samar dengung jangan lupa jangan tergesa, jangan tergesa-gesa. Cukup teman-teman lafalkan 2 harokat saja ditahan. Contoh, lam tunzirhum. Ya, ketika kita lafalkan, contoh kita lihat ayatnya. Lam tunzi. Nah, gitu. Bisa diikuti ya pelan-pelan. Selanjutnya, itu dasarnya dasarnya begitu. Huruf ikhfa tuh beres. Cuman kalau kita pengen melangkah lebih jauh, ada nggak yang pengen lebih kenalan lebih jauh sama hukum tajwid ikhfa? Sedikit-sedikit aja. Kita pakai yang mudahnya dulu buat teman-teman yang baru belajar. Mau dicoba nggak? Kita belajar lebih jauh. Itu tadi dasarnya seperti itu. Ya, mau ya? Oke, yang mau, oke, perhatikan baik-baik. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah hukum tajwid ikhfa itu? Kan tadi disamar dengungkan. Pertanyaannya adalah, apakah semua hukum tajwid ikhfa hakiki itu bunyi samar dengungnya disamaratakan, dipukul rata, semua sama, jadi bunyi dengungan eng, ng, eng? Boleh komen di kolom komentar. Kalau misalnya sama, iya. Kalau misalnya tidak, jawab tidak. Oke, ya. Tidak atau iya. Oke, jadi gini teman-teman, kita perhatikan baik-baik. Jadi, apakah semua samar dengung ikhfa itu diserupakan, mendekati bunyi dengungan seperti eng, betul-betul eng? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Nih ya, saya izin coba tulis dulu sini. Jadi, dengungan ikhfa atau samar dengung ikhfa yang dia mendekati pada bunyi samar dengungan eng itu hanya apabila berjumpa dengan 2 huruf saja. Apa? Huruf qaf dan huruf kaf. Nah, jadi apabila nun sukun atau tanwinnya ini berjumpa dengan qaf dan kaf, maka oke, dia dibaca samarnya mendekati bunyi samar dengung eng. Artinya kalau dia mendekati eng, berarti dia dengungannya kuat. Ya, kadarnya kuat, si samar dengungnya kuat dia. Makanya dengungannya eng. Kalau selain qaf dan kaf, hanya lafalkan dengungannya itu tidak mendekati eng, alias hanya bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya saja. Ya. Nah, jadi kalau ikhfa itu kalau kita bahas secara jauh, secara teori, secara kaidah, ikhfa itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada yang dengungannya kuat, ada yang dengungannya pertengahan, ada yang dengungannya lemah. Nah, tapi kita buat teman-teman yang baru belajar, kita pecah menjadi 2 bagian dulu aja. 2 bagian besar. Yang pertama, ada yang mendekati eng, yang kedua ada yang dia tidak mendekati eng. Oke, yang mendekati eng hanya 2 huruf aja di antara 15, hanya 2 huruf, yaitu huruf qaf dan kaf. Ya, sisanya berarti dia tidak mendekati eng. Paham sampai sini? Jelas sampai sini insyaallah. Nah, sekarang misalnya kita ambil contoh. Kita misalnya ambil contoh teman-teman sekalian. Ya, misalnya ya di sini ya, perhatikan. Nah, di sini di Quran surah Al-Alaq ayat ke-13. Di sini kita mendapati ada apa? Ada nun sukun yang dia bertegur sapa sama huruf kaf. Nah, berarti kalau ada nun sukun ketemu huruf kaf, teman-teman di sini dengungannya mendekati menyerupai eng atau tidak? Boleh komen, mendekati atau menjauhi. Kalau nun sukunnya ketemu huruf kaf, contoh pada Quran surah Al-Alaq ayat 13 ini, mendekati. Berarti dia dengungannya mendekati eng, artinya dia dengungannya kuat. Nah, nanti kita bandingkan bang bedanya apa. Oke, sekarang kita peragakan dulu, teman-teman simak baik-baik. Inilah dengungan ikhfa yang semestinya ketika nun sukun ketemu sama kaf. Contohnya ingka
Ingka. Nah, itu yang lebih tepat. Kalau yang dia kurang sempurna, ilka. Ilka. Bisa dibedakan nggak teman-teman? Antara yang dia mendekati ingka, sama yang dia tidak mendekati ilka. Bisa? Nih, cara ngeceknya begini. Kalau teman-teman masih bingung, masuk hidung nggak Ustaz? Pasti jelas. Kalau dia dengungannya bahkan mendekati dominan hidung semua malah. Bukan masuk hidung lagi atau enggak, tapi masuk hidung semua. Ya, kalau dia ketemu kof-kaf yang mendekati Contohnya gini, cara ngeceknya gimana sih Bang? Kalau kita pengen ngecek apakah dengungan kita itu mendekati atau menjauhi coba dengungan samar dengungkan saja dulu. Ketika samar dengung teman-teman panjangkan, tahan, ditutup hidungnya. Kalau ketika ditutup hidungnya suaranya tidak berubah, suaranya berubah tapi masih nyisa, maka itu dengungan yang tidak mendekati Tapi kalau misalnya ketika dilafalkan, samar dengungnya dipanjangkan, lalu ditutup hidungnya, suaranya hilang, maka itu dengungan yang mendekati Contoh, ing, itu betul-betul ditutup tuh, suaranya hilang. Oke, berarti betul, itu dengungan yang mendekati Tapi kalau misalnya ketika nun sukun ketemu kaf, ketika ditutup hidungnya, suaranya nggak berubah, suaranya tidak hilang, hanya berubah saja, maka dia dengungan yang tidak mendekati Contoh, ketika ditutup suaranya masih nyisa. Tandanya apa? Tandanya dia tidak mendekati Itu aja. Jadi kalau misalnya yang dia mendekati teman-teman harus rasakan semua suara yang teman-teman hasilkan dari mulut, jalurnya masuk ke rongga hidung semua. Tuh, ketika ditutup pasti hilang. Karena suaranya jalurnya ke sini. Ketika jalur keluar dari hidungnya ditutup, ini si hidungnya, maka dia gak akan ngalir. Paham ya? Jelas ya. Jadi di sini saya izin dampingi teman-teman pelan-pelan saja. Sedikit-sedikit saja. Perlahan tapi pasti sedikit-sedikit. Ya. Nah, maka berarti sekali lagi di sini dia dengungannya harus kuat alias mendekati Ya. Nah, sekarang kita langsung praktekkan. Kalau yang ini berarti nun sukun ketemu huruf zal nih. Berarti dia mendekati kuat dengungannya atau menjauhi atau tidak kuat dengungannya. Ayo. Nun sukun ketemu zal di sini berarti dia mendekati atau menjauhi dengungan samar dengung Menjauhi karena hurufnya bukan huruf qaf dan huruf kaf. Bukan huruf qaf dan huruf kaf. Ya, tapi huruf zal. Maka jangan sampai dibaca begini. Saya izin. Berarti dia tidak mendekati kan? Nah, maka jangan dilafalkan seperti ini. Lam tungzi. Nah, itu terlalu tung. Tuh hilang. Gak boleh hilang kalau huruf zal. Kan hurufnya zal bukan qaf kaf. Maka harusnya dibaca gimana? Lam dia ketika ditutup berubah, masih ada dengungnya sama masuk hidung, tapi nggak semuanya. Sehingga ketika ditutup masih ada suara yang mengalir walaupun udah berubah karakter suaranya. Paham ya? Oke, sip. Lanjut. Bisa difahami teman-teman sekalian? Bunyinya seperti NY ya, nggak bisa diilustrasikan seperti NY. Karena tergantung huruf berikutnya. Kalau NY berarti teman-teman sedang bersiap-siap melafalkan huruf jim. Mijuin itu baru ngikutin NY. Tapi nggak semua kayak NY, tergantung huruf berikutnya. Di sini kan hurufnya zal, maka pelafalannya ujung lidah kita bersiap-siap melafalkan huruf zal. Tuwirhum gitu ya. Jadi bukan kayak NY karena beda-beda hurufnya. Gitu. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Nah, berarti harus tutup hidungnya kalau baca itu. Oh, bukan harus tutup hidung. Itu buat ngecek aja. Jangan teman-teman setiap ikhfa itu ditutup hidungnya. Ya, misalnya gimana? Anzartahum am lam tum. Nggak perlu. Itu buat ngecek aja. Bukan setiap ikhfa teman-teman harus tutup hidung. Aduh, capek teman-teman, hidung teman-teman kasihan nanti merah. Dipencet-pencetin terus, ya. Oke. Lanjut lagi. Jelas sampai sini insya Allah ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Am lam tudzi.
Nah, gitu. Jadi iya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ini jelas teman-teman. Kalau ada komen-komen yang tidak terjawab, mohon maaf ya. Saya membagi konsentrasi saya baca komen sesekali ya, lihat nampak ke kamera sama lihat ayat atau tabletnya ya. Lanjutkan lagi. Oke. Jangan lupa, saya lupa ngingetin ya, ditahan 2 harokat. Nah, gitu ya. Nanti kalau teman-teman pengen yang mudah, apalagi yang pengen sambil hataman, teman-teman nggak lupa rambu-rambu hukum tajwidnya. Secara simpel ada di atasnya. Ini fitur Qur'annya. Warnanya warna hijau nih. Hukum tajwidnya di atasnya tuh warna hijau juga. Itu tajwid warnanya. Isinya isi dari tajwid warnanya ada apa aja? Ada hukum tajwidnya, ada cara bacanya, ada kadar 2 harokatnya. Ditahan. Gitu, ya. Lam tuadhi. Ditahan 2 harokat. Lam tuadhi. Nah, kalau fa mendekati apa menjauh? Termasuk kof kaf bukan? Itu aja. Kalau bukan termasuk kof kaf apa? Gitu. Kalau kof kaf apa? Kalau tidak termasuk kof kaf apa? Gitu ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Nah, ini sudah jelas? Nah, kita lanjutkan kembali. Oke. Kita coba baca ya dari sini ya. Ini juga ikhfa tuh. Makanya ada tandanya di atas langsung. Biar teman-teman yang hataman nggak asal baca. Nggak asal cepet ya. Yuk kita coba baca dari sawa ya, coba ya sampai ke tungzi-nya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzi. Nah gitu ya. Paham sampai sini insyaallah? Sip. Oke. Sebelum kita lanjutkan, 1.600 orang memandang live ini. Ngaku ya, siapa yang udah tap layar, siapa yang udah share, kita doain semoga support teman-teman itu sebagai bentuk bukti di hadapan Allah. Teman-teman ikut syiar, teman-teman ikut dakwah dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ya, oke. Nah, selanjutnya ketika ikhfanya dilafalkan, kita cek lagi sedikit. Huruf dal itu teman-teman termasuk ke dalam huruf yang tipis atau tebal? Huruf dal itu termasuk ke dalam huruf yang tipis atau tebal? Nih, huruf dal itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka ketika kita lafalkan huruf dalnya, karena dalnya tipis, ketika ikhfa hakiki, keadaan dengungannya harus tipis. Contohnya gini. Lam tu. Di sini jangan sampai gara-gara sebelumnya ini adalah dhammah, vokal u, teman-teman melafalkan ikhfanya masih monyong. Lam tu. Ah, nggak boleh. Tapi lam tu. Kembalikan ke keadaan normal dari huruf zal. Ingat, ketika ikhfa hakiki, mulut segala macam lidah itu bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Maka ketika kita melafalkan zal, kan nggak dibaca za, tapi za. Posisi bibirnya gimana standarnya? Standar senatura teman-teman melafalkan huruf dal. Standarnya seperti teman-teman melafalkan huruf dal, nggak usah bingung. Dal melafalkannya gimana? Za, ya udah za berarti begini. Tuzi, ya bukan tuzi. Sesimpel itu, nggak perlu bingung. Ya, lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali. Lam tuzi. Ya, sip. Ini sudah nih. Ya, jadi jangan monyong. Oh, ininya. Ketika ikhfanya jangan monyong. Ya, mentang-mentang sebelumnya dhammah, jangan sampai ketika ikhfa bibir kita masih monyong. Ya. Itu lanjutkan. Lam tunzirhum. Nah, sekarang kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Di sini saya tandai dengan warna hijau, ya. Ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf ro, ya. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah ro. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ro? Oke, nah huruf ro itu kita ingatkan lagi teman-teman. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Ya, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Tempat keluar. Nah, setiap huruf hijaiyah
itu punya tempat keluarnya masing-masing. Begitupun dengan huruf ro yang sekarang akan kita bahas. Di mana huruf ro dilafalkan teman-teman sekalian? Warro yudanihi lidhohrin adkholu. Huruf ro itu dilafalkan istilahnya itu dari yang namanya punggung lidah. Punggung lidah itu area ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Nah ya, huruf ro itu dilafalkan dari bagian punggung lidah. Bang, nggak kebayang punggung lidah itu bagian yang mananya? Oke, kita langsung ke praktek saja. Perhatikan baik-baik. Huruf ro ya, kita siapkan dulu peraganya. Nah, perhatikan. Nih, huruf ro. Huruf ro itu dilafalkan bukan hanya betul-betul dari ujung lidahnya banget aja. Enggak. Tapi huruf ro itu dilafalkan dari bagian punggung lidah nih yang saya tunjuk, area ini dan area ini. Itu namanya punggung lidah. Sehingga nanti ketika kita lafalkan huruf ro itu seperti ini teman-teman sekalian. Masya Allah. Maaf sebentar. Nih huruf ro itu seperti ini. Kelihatan? Nah, jadi yang nempel tuh bukan ujung lidahnya banget. Justru ujung lidahnya nggak nempel. Sehingga dia ada celah kecil seperti ini. Karena nggak nempel ke langit-langit, makanya ada celah. Yang nempelnya tuh punggung lidah. Seperti ini. Sehingga ketika kita lafalkan pelafalan huruf ro itu seperti ini. Ro, arro, 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 arro. Jadi bukan bukan. Ya. Tapi area punggung lidah kita. Gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, gitu. Itu cara untuk menyempurnakan huruf ro kalau pengen disempurnakan. Tapi kalau misalnya nggak pengen ya nggak usah. Tapi malu kita di hadapan Allah. Masalah hasil bukan tugas kita. Tugas kita itu berikhtiar. Tugas manusia itu bukan menciptakan hasil. Hasil mah Allah yang nentuin. Tapi kalau kita pengen berlatih atau tidak, kita yang berikhtiar, kita yang memberikan ikhtiarnya, kita yang mengendalikan, gitu. Jadi coba ubah mindsetnya dulu. Belajar baca Quran bukan hanya sekedar mendapatkan hasil berupa zahir pelafalan, tapi bagaimana caranya kita membasahi lisan kita untuk belajar menyempurnakan bacaan Al-Quran kita sehingga basah oleh kalamullah, gitu. Oke, lagi arro, 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 arro. Tuh yang nggak nempel seperti ini teman-teman sekalian. Ya, lidah udah keras Ustaz karena sudah tua, ya nggak apa-apa, lafalkan sesuai kemampuan, tapi tetap berlatih. Karena kewajiban berlatih tetap harus ada. Kewajiban untuk membaca Quran secara tertib tetap ada. Tapi hasil sesuai kemampuan. Ada yang dia melafalkan huruf dzal nggak bisa. Karena ujung lidah ketemu sama ujung gigi sari atas. Udah nggak ada giginya. Misalnya gimana? Lafalkan fattaqullaha mastata'tum sesuai kemampuan. Nah gitu. Jadi nggak masalah. Baca Quran tuh menyenangkan dan pahala semua teman-teman sekalian. Ya. Oke, lanjut lagi. Sip. Ya, jadi bukan masalah cepet baca Quran tuh cepet-cepet. Saya pengen cepet bisa bagus, tapi bukan masalah cepetnya, gitu. Ya, lanjut. Jadi huruf ro, ru ujung lidahnya dia agak nggak betul-betul nempel. Yang nempelnya adalah punggung lidahnya. Ya, oke, sudah sebagaimana tadi yang saya sudah contohkan. Ya, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Sekarang huruf ro-nya ada hal yang teman-teman harus perhatikan. Ya, ketika huruf ro baik dalam keadaan berharokat atau keadaan tanda petik seperti ini, huruf ro jangan sampai saya tulis ya di atasnya ya. Jangan sampai kesalahan atau ketidaksempurnaan kecil dari huruf ro adalah getarannya terlampau banyak teman-teman sekalian. Getarannya tuh terlalu berlebihan. Contohnya gimana? Rori rubar. Nah, gitu. Huruf ro nggak dilafalkan seperti itu. Huruf ro nggak dilafalkan seperti itu teman-teman sekalian. Ya, gitu. Kenapa? Karena huruf ro punya sifat. Kalau nggak belajar sifat nggak akan tahu. Ya, gitu. Nah ini perhatikan. Boleh ditolong disematkan nggak? Assalamualaikum. Maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang kita baca. Kita bukan orang Arab yang fasih, tapi Allah Maha mengetahui siapa yang dia belajar. Al-Quran bukan diturunkan untuk orang Arab saja. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi. Ini agak tegas untuk ini. Jangan sampai statement ini membuat
mempengaruhi teman-teman sehingga teman-teman gak mau belajar. Mohon maaf, saya agak tegas untuk ini, ya. Oke. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia yang beriman, yang mau mengambil hidayah dari dalam Al-Quran, ya. Oke. Ya, bahkan bukan hanya untuk orang muslim, Al-Quran itu untuk hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Maha mengetahui apa yang kita baca, tapi Allah juga Maha mengetahui siapa hamba-hamba Allah yang bergerak dengan maksimal. Jadi jangan bagian begini kita kendor. Ah, udahlah, kan Allah Maha mengetahui. Iya, Allah Maha mengetahui siapa yang berikhtiar. Masalah hasil gimana Allah. Tapi masalah ikhtiar jangan sampai kita kendorin. Iya, betul, itu orang pesimis Ustadz yang punya pikiran begini. Iya, jangan pesimis. Ya. Oke, apalagi Allah sudah tunjukkan banyak hal yang spesial. Baca Quran satu kebaikan dikali lipat 10 kebaikan. Belum lagi bulan Ramadan. Belum lagi kalau yang terbata-bata, bukan dapat dosa, belajar tapi masih terbata-bata, Allah kasih double pahala. Sabda siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi yaqra'ul Quran, dan adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, dan terbata-bata dalam bacaannya, apa katanya? Wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Maka double pahala baginya. Jangan pesimis kalau jadi orang. Semangat, apalagi Quran. Hasil gimana Allah. Ya. Boleh? Boleh saya agak tegas untuk ini? Karena saya cinta sama teman-teman. Jangan terpengaruh oleh bahasa-bahasa yang seolah oke gitu ya. Tapi justru itu membuat teman-teman pesimis. Membuat teman-teman tidak berikhtiar. Mohon maaf. Ya. Semangat teman-teman. Jangan begitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, kan kita bukan orang Arab, gak usah jauh-jauh ke Arab. Lidah orang Sunda dengan orang Jawa dengan orang Medan itu sudah beda. Mau beralasan apa lagi? Kalau mau banyak cara teman-teman, kalau gak mau kayak tadi banyak alasan, banyak les. Ya, oke, saya bukan marah tapi tegas untuk ini. Lanjut. Nah, teman-teman perhatikan, jadi huruf ro itu dilafalkan. Huruf ro itu jangan sampai getarannya terlampau banyak. Jangan sampai getarannya terlampau banyak teman-teman sekalian. Contohnya gini, tuadirhum, enggak, tidak sempurna. Itu bukan kesalahan besar, tapi tidak sempurna. Nah ya, tapi apa? Huruf ro itu punya sifat namanya apa? Takrir. Takrirnya nggak usah dihafalin, tapi teman-teman pahami apa itu takrir, gitulah. Ya, oke. Ya, nah takrir itu artinya dia bergetar, tapi tidak terlampau banyak getarannya. Contoh, ro, ri, ru, ru. Jadi getarannya ada, tapi tidak terlampau banyak. Ro, ri, ru, r, bukan ro, ri, ru, r. Tapi hati-hati, bukan juga menghilangkan getarannya. Ro, ri, ru, bar, bismillahirrahmanirrahim. Nggak gitu juga. Ya, jadi teman-teman yang mohon maaf ada yang cadel di sini. Nggak apa-apa, justru orang-orang yang cadel melafalkan huruf ro itu harusnya lebih mudah gitu. Kenapa? Karena huruf ro, ya, karena huruf ro itu tidak seperti huruf R alfabet. Kalau R kan banyak getarannya. Kalau huruf ro mah enggak. Ro, ri, ru, r. Lebih mudah karena getarannya nggak banyak huruf ro. Ya, oke, cadel tuh nggak bisa bilang R, jadinya gak bisa tepat melafalkan R-nya. Itu cadel gitu biasanya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang jadi huruf ro getarkan, tapi bukan getaran yang berlebihan, ya. Bukan getaran yang tudzir, bukan juga getaran yang hilang. Tudzir, enggak, tapi ada getarannya walaupun sedikit. Nah, tapi teman-teman sekarang itu dari segi getaran. Sekarang kita lihat huruf ro-nya dalam keadaan apa? Huruf ro-nya dalam keadaan di atasnya ada tanda petik. Nah, huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Ya, tanda sukun atau sering kita sebut dengan tanda mati. Ya, maka ro-nya dalam kondisi sukun atau mati. Maka gimana bacanya? Huruf ro-nya nggak dibaca dengan vokal ro, riru, nggak. Karena mati dia dibaca cukup dengan bunyi konsonannya saja. Gimana bunyi konsonan ro? Yaitu r,
Cuma nyisa getarannya doang, gitu. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman melafalkan ro sukun, ini ada aturan main yang khusus. Ini ada aturan main yang khusus. Kalau pengen disempurnakan bisa. Kalau pengen pesimis kayak tadi, yang bilang tadi pesimis kayak begitu, ya udah, akhirnya nggak belajar jadinya. Seadanya. Buat akhirat seadanya. Buat dunia dikejar-kejar. Jangan terbalik kita. Ya. Oke, nih. Nah, ini aturan mainnya, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, ya. Ketika kita mendapati ada ro sukun, ya, apabila dia didahului atau diawali oleh bunyi vokal A ataupun U, ya, maka huruf ro sukunnya dia dibaca dengan keadaan yang tebal. Bang, gimana keadaan tebal itu? Nanti kita contohkan, ya. Lalu selanjutnya, apabila huruf ro sukun didahului oleh bunyi vokal I, maka tipiskan pelafalannya, ya. Nah, ini yang dasar dulu ya, ini yang basicnya dulu nih. Nah, ini keadaan dasar ketika kita melafalkan huruf ro sukun. Ya, ketika ro sukun didahului vokal A atau U, maka dia dibaca dengan keadaan tebal. Ketika ro sukun didahului oleh vokal I, maka dia dibaca dengan keadaan yang tipis. Oke, paham sampai sini insya Allah ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, ya. Di sini kira-kira ro-nya dibaca tebal atau dibaca tipis? Lihat keadaannya baik-baik. Lihat keadaannya baik-baik. Ro sukun di sini dibaca dengan keadaan tebal atau keadaan tipis? Keadaan yang tipis ya. Kenapa? Karena lihat harokat sebelumnya apa nih? Harokat sebelumnya apa ini? Baris bawah. Baris bawah itu kasroh. Kasroh itu dibaca dengan bunyi vokal I. Oke, kita tulis. Karena dia dibaca bunyi vokal I, berarti ro sukunnya dibaca tipis karena didahului kasroh atau vokal I. Maka jangan dibaca tebal. Contohnya tebal tuh gini. Dirhum. Kalau tipis dia dirhum. Bedanya kok bisa yang satu tebal, yang satu tipis? Letak perbedaannya satu. Dari apa? Dari nama sifatnya isti'la berbanding dengan istifal. Jadi kalau huruf tebal dia isti'la. Isti'la itu apa? Pangkal lidah naik. Kalau kita ibaratkan ini lidah teman-teman sekalian, ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, ini yang saya tunjuk ini namanya pangkal lidah. Huruf-huruf tebal itu pangkal lidahnya naik ke atas gini nih. Mengarah ke langit-langit. Kalau huruf tipis dia nggak naik, dia rileks. Ya, gitu. Oke, boleh naik. Ini untuk yang tebal, untuk yang tipis begini. Paham? Jelas ya? Jelas ya? Nah, gitu. Jadi itu bedanya di dalam. Bedanya tuh di dalam mulut. Kalau yang tebal tuadzir. Ini salah. Di sini harusnya tipis karena sebelum ro sukunnya adalah vokal I. Tuadzir. Zir. Antara ir dengan ir beda, antara ir dengan ir beda. Bukan ir, enggak perlu, tapi ir. Ya. Lanjutkan kembali boleh insyaallah. Sedikit-sedikit teman-teman sekalian. Pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit ya. Sok, kita belajar pelan-pelan. Ya, belajar sedikit-sedikit. Ya. Lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Lam tunzir. Nah, ya. Ingat getarannya jangan banyak-banyak ya. Lam tunzir. Nah, gitu ya. Oke. Sip, jangan tunzir. Enggak itu juga getarannya ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya. Ya, sedikit-sedikit ya. Mau masuk mau enggak apa-apa. Yang penting belajar. Udah itu aja. Hasil mah bukan gimana manusia, sekali lagi. Ya. Oke, gimana Allah hasil mah. Jadi kita belajarnya ya udah. Mau udah bisa, mau belum bisa, ya mau masuk mau tidak enggak apa-apa. Pelan-pelan yang penting belajar. Sedikit-sedikit ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya huruf H. Ya, kalau di kita sering disebut dengan H besar ya gitu. Oke, saya izin tulis ya. Ya, ini H ya, atau di kita sering disebut dengan H besar. Kalau saya nyebutnya biasanya H besar. Ya. H besar itu begini atau H itu begini ya. Lalu siapa di antara teman-teman yang masih menganggap H besar itu dilafalkan dari dada? Ada nggak yang menganggap oh iya H besar itu dia dilafalkan dari dada? Ada? Kalau misalnya ada, nah itu kurang tepat. Kita tulis ya, H besar itu apakah dilafalkan dari dada? Jawabannya adalah
kurang tepat teman-teman sekalian. Lantas di mana huruf H besar itu dilafalkan? Baik, kita cek aja langsung ke buku saya ya. Buku Seru Hijaiyah. Aduh, mana ya? Sebentar. Nah, kita cari H besar ya. Kita cari H besar. Bismillahirrahmanirrahim. H besar nih, kita perlihatkan ke teman-teman dulu nih, ya. Nih, jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, setiap huruf hijaiyah punya tempat keluarnya masing-masing. Nah, di mana tempat keluar dari H besar? H besar itu ternyata dilafalkan bukan dari dada, tapi lihat apa istilahnya, aqsal halqi. Aqsal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling bawah atau tenggorokan paling pangkal atau pangkal tenggorokan. Hah? Emang tenggorokan ada apa aja? Nah, dalam baca Quran, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian, teman-teman sekalian. Ada yang saya tunjuk ini tenggorokan paling luar atau tenggorokan paling atas. Ya, ini namanya dalam istilah tajwid adnal halqi. Ujung tenggorokan. Yang keluar dari tenggorokan paling luar atau paling ujung ini ada 2. Apa aja? Huruf ghain dan huruf kha. Letaknya kalau dilihat nampak depan tuh di sini nih. Di bagian atas ini nih. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Huruf ghain dan huruf kha. Lalu masuk lagi sedikit ke dalam ke yang bagian saya tunjuk, ini namanya tengah tenggorokan. Ya, nama istilah tajwidnya wastul halqi, atau ada yang bilang juga wasatul halqi. Apa itu tengah tenggorokan? Huruf yang keluar dari sini ada 2, ain dan ha kecil. Nah, jadi kalau teman-teman nanya, Bang, bedanya H besar sama H kecil apa? H kecil di sini, di tengah tenggorokan, karakter nafas yang keluar dengan bisikan H gitu, lembut dia. Tapi kalau H besar, nah ini titik yang berwarna putih, inilah yang disebut dengan pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling dalam atau tenggorokan paling pangkal. Karakter nafas yang keluar yang mengalir biasa, ha hi hu bah, ha hi hu bah. Nah, itu H besar. Jadi bisa dibedakan, oh H besar mah di sini, di pangkal tenggorokan, tepatnya pada bagian organ pita suara. Ha hi hu. Kalau H kecil dia naik sedikit di sini. Nah, ke tengah tenggorokan. Ha hi hu. Nah, gitu. Bedakan ya? Nah, ini pentingnya belajar huruf tuh dari makhraj apa? Biar tahu oh di mana teman-teman harus melafalkannya, gimana karakter hurufnya keluar, bagaimana harus dilafalkan. Itu. Jadi bukan hanya banyak-banyak. Sekarang dapat banyak, yang penting dapat banyak dulu nih, enggak. Mending sedikit-sedikit aja. Tapi teman-teman bisa mengenalinya lebih jauh. Enggak cuman asal lewat tapi lupa. Aduh, banyak sih tadi belajarnya, tapi apa ya tadi ya? Aduh, apa ya tadi ya? Nah, gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kita bahas adalah H besar. Ya, maka H besar bukan dilafalkan dari dada, enggak perlu kita lafalkan dari dada. Kalau H besar dilafalkan dari dada, nafas teman-teman pasti akan boros. Nafas teman-teman pasti akan mudah capek karena keluarnya banyak. Ha hi hu bah. Enggak, cukup dilafalkan dari tenggorokan paling bawah di sini. Pangkat tenggorokan H besar itu, ya. Ha hi hu bah. Pak Ustadz ini belajar di Bandung atau di Jakarta? Saya orang Bandung asli, ya. Gitu. Oke. Sip, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Oke. Sebelum kita lanjutkan ya, kita cek dulu ya. Teman-teman yang nonton 1.900 orang, yang share nggak nyampe setengahnya, Masya Allah. Yang sudah share, makasih banyak ya. Di pojok kanan bawah tuh ada tanda share. Kalau teman-teman klik tanda panahnya, itu ketika diklik ada tulisan posting ulang. Nah, yang posting ulang itu, Insya Allah semoga dapat pahala-pahala yang berlebih, karena sudah support live kita. Nggak diem stuck di HP teman-teman, tapi disebarluaskan lagi. Ya, barakallahu fikum. Oke. Nah, terkhusus untuk teman-teman 4 terbanyak ya. Di sini ada siapa? Bentar. Ada Bunda Cici Ratna, Bunda Patemawati, ya, Bunda Cilicip Fashion dan Laba-Laba Sunda. Terima kasih, itu aktif tuh. Itu yang aktif tetap layar berarti tuh, ya. Lanjut. Itu ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Maka di sini H besar cukup dilafalkan dari bagian pangkal tenggorokan kita. Ha, hi, hu, bah. Gitu ya. Oke. Lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Sekarang H besarnya, dia di atasnya terdapat simpul angka 9 di atas huruf. Ingat, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9 di atas huruf, ingat itu namanya harokat apa? Teman-teman?
kita tulis ya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9, ini namanya adalah harokat dhammah. Kita izin tulis. Namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Ya, dia dibaca dengan vokal U. Bagaimana cara menyempurnakan vokal U? Tar dulu, sebelum ke sana berarti H besarnya kita baca menjadi bukan H lagi. Dia udah berubah menjadi Hu karena ngikutin si harokat simpul angka 9-nya. Setelah itu, bagaimana cara agar vokal U kita sempurna? Ya tinggal U aja. Nah, nggak bisa tinggal U karena banyak orang melafalkan harokat dhammah nggak sempurna. Maka harus MM tuh. Udah pada komen di kolom komentar ya, Masya Allah keren. Ya, jadi kalau ingat vokal U ingat MM. Apa itu MM? MM itu artinya maju mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya. Nah ya, oke. Jadi ketika kita lafalkan maju mulutnya, hu, lam tudzirhu. Ya, monyongnya tapi nggak usah monyong atau muncung yang berlebihan. Ya, normal aja, natural aja. Hu. Jangan juga nah, jangan gitu. Jangan juga kayak lagi sakit gigi. Nah ya, muncungkan mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatima. Tidak ada harokat dhammah yang bisa sempurna illa kecuali bi dhammi syafataini dhamma. Kecuali dengan betul-betul memonyongkan, memuncungkan mulut kita ke arah depan. Jelas insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Am lam tudzirhu. Oh, saya lupa ngingetin juga teman-teman, ketika melafalkan H besar, Bandungnya di mana Ustadz saya di Riung Bandung ya. Ketika teman-teman melafalkan H besar ya, baik dalam kondisi berharokat, baik dalam kondisi sukun, pastikan jangan sampai khofa. Aduh, apalagi tuh Bang, khofa tuh apa? Khofa tuh samar-samar, khofa tuh nggak jelas. Maksudnya nggak jelas gimana? Oke, teman-teman kita perhatikan lagi ke H besar. Nih, tadi kita udah belajar H besar kan ya. Nah, salah satu sifat dari H besar, teman-teman sekalian lihat bagian dua teratas. H besar punya sifat namanya hams dan rokhawah. Ya, hams itu apa? Hams itu artinya mengalir nafas. Karakternya biasa. Lalu rokhawah itu artinya apa? Dia mengalir suara. Nah, pastikan yang dimaksud khofa itu seringkali teman-teman melafalkan H besar, nafas dan suaranya ngalirnya nggak kedengeran, nggak jelas. Contoh gimana? Contoh dalam ayat gini nih, dia nggak jelas nafas H besarnya, jadi nggak jelas sih H-nya itu mana. Contoh, lam tudzirhum bukan hum tapi hu. Jelaskan, dilafalkan, tekan pangkal tenggorokan, alirkan nafas suara dengan jelas. Am lam tudzirhum la. Ya, oke ya. Ya, yang mau izin silakan ya, mau izin keluar dulu monggo, silakan. Oke, lanjut lagi ya. Di sini kita mendapati ada huruf mim teman-teman sekalian. Kelihatan ada huruf mim? Ya, itu namanya adalah huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Nah, gampang. Mim tinggal lafalkan seperti huruf M aja. Mimnya dalam kondisi sukun, berarti dia mati. Nggak dibaca mamimu, tapi dibaca aja, bunyi konsonannya aja. Tudzirhum. Ya, oke, jelas ya. Sip, mudah lah. Mim udah kita ulang-ulang beberapa kali. Nah, sekarang kita lanjut ke baris berikutnya, boleh? Boleh? Sip, kita lanjutkan lagi. Yang masih semangat boleh komen LANJUT kalau pengen kita lanjutkan. Yang masih semangat boleh komen di kolom komentar serempak ramai-ramai barang-barang semuanya berjamaah. Komen LANJUT. Lanjut, yang males nulis silahkan di sini keluar tulisan lanjut, diklik aja tulisan lanjut yang tersematkan di sini, kirim. Klik dulu baru kirim. Lanjut gitu ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, sip. Nah, terima kasih atas keaktifannya ya. Oke, perhatikan teman-teman. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Bentuknya seperti ini. Saya tandai dengan warna hijau. Ini namanya adalah huruf lam. Ya. Ini namanya adalah huruf lam. Oke, sip. Bagaimana cara melafalkan huruf lam?
saya pengen mengingatkan dulu, jangan sampai ada yang bilang ini huruf la ya. Nggak ada yang nama huruf, nggak ada yang namanya huruf hijaiyah itu namanya lam. La nggak ada, tapi lam. Ya. Lalu bagaimana cara melafalkan huruf lam ini agar tepat? Oke, pertanyaan berikutnya adalah apakah huruf lam itu dilafalkan sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Kalau misalnya huruf mim sama kayak huruf M, huruf nun sama kayak huruf N, huruf ba sama kayak huruf B, huruf sin sama kayak huruf S. Tapi kalau huruf lam belum tentu sama dengan huruf L. Bisa aja sama, bisa aja beda. Maka untuk huruf lam ini kita jangan serupakan dulu sama huruf L sehari-hari kita. Jangan dulu. Tapi gimana? Acuan huruf lam itu jangan ke huruf L, tapi kemana? Ke makhrajnya langsung aja. Nah, gimana makhraj huruf lam? Kita pelajari ya. Oke, makhraj huruf lam. Kita coba lihat dari buku saya dulu ya. Kita cari huruf lam. Huruf lam. Wah, kelewat huruf lamnya. Nah, perhatikan. Nih, makhraj dari huruf lam. Makhraj itu apa makhraj? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam? Tempat keluar dari huruf lam itu dilafalkan istilahnya hafatul lisan. Lebih lengkapnya adna hafatul lisan. Aduh bang, apa itu bang? Hafatul lisan atau adna hafatul lisan itu artinya tepi lidah depan atau tepi lidah bagian depan. Tepi lidah itu apa? Tepi lidah itu sisi lidah atau samping lidah. Izin beli buku tadi belum? Bukunya belum jadi. Nanti teman-teman bukunya kalau sudah selesai. Nih, kita tuh lagi editing dulu sekarang. Editing apa? Karena di videonya nanti bukan cuman buku. Bukan cuman tulisan, bukan cuman teks aja. Tapi nanti di dalam buku itu kita sedang persiapkan seperti ini. Tuh, segera hadir insya Allah. Jadi ada video animasi berserta pelafalan langsung saya izin bantu peragakan. Ada pelafalan pembahasan huruf-hurufnya. Ketika waw berharokat, waw bersukun, waw bertasydid, nanti ada pembahasannya. Tinggal di scan barcode dari sini. Video pembelajarannya tinggal scan barcode di sini. Gitu. Jadi mohon doanya ya. Oke, sip. Nah, sabar ya. Gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi huruf lam itu dilafalkan dari mana tadi? Dari samping lidah bagian depan. Samping lidah bagian depan atau tepi lidah bagian depan. Bang, nggak kebayang. Oke, ya udah. Kita izin bantu dulu teman-teman ya. Kita jadi mode dokter gigi dulu ya. Walaupun saya bukan dokter gigi, ya. Perhatikan. Nih. Seperti apa huruf lam dilafalkan? Nah, perhatikan. Nih, lihat ya. Saya izin, kelihatan nggak tulisannya? Gambarnya? Nih. Huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah bagian depan. Kanan dan kiri ya dua-duanya. Kita mulai dari yang kanan dulu. Samping lidah depan kanan yang ini nih. Ya, yang saya tunjuk. Menyusul sampai ke ujung lidah. Begitupun dengan bagian kiri. Samping lidah depan kiri. Menyusul sampai ke ujung lidah. Jadi kalau kita lihat angle-nya begini. Huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah depan kanan dan kiri. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Disentuhkannya kemana? Disentuhkan ke langit-langit bagian depan yang atas di sini. Nah, jadi tadi kenapa saya bilang huruf lam jangan diserupakan dengan huruf L? Khawatir huruf L kita, L sehari-hari kita yang nempel cuman ujung lidah doang ke langit-langit. Contohnya begini. Al. Nggak cukup begini tapi al. Paham? Kalau masih belum jelas, oke. Nanti teman-teman kalau bukunya udah ada, tinggal di scan barcode aja ya. Scan barcode nanti keluar pelafalannya seperti ini. Huruf lam, bismillah. Teman-teman berikhtiar, saya juga berikhtiar. Teman-teman belajar, saya juga belajar. Ya, jadi semuanya belajar. Ya, teman-teman berikhtiar belajar, saya berikhtiar apa yang saya bisa saya sharekan. Bahkan kita buat dalam bentuk video animasi. Perhatikan. Seperti inilah huruf lam dilafalkan. Nah, kita stop dulu ya. Perhatikan, kita pause dulu ya. Kelihatan nggak ada yang bagian yang naik tuh? Kelihatan? Seperti itu huruf lam dilafalkan. Coba kita lafalkan ya. La, li, lu, al, il, wil, alla, illi, ulu. Seperti itu huruf lam dilafalkan. Ya.
Yang mana bukunya itu Ustadz belum ada. Teman-teman nyari di TikTok, cari dimanapun TikTok Shop itu belum ada karena belum keluar buku sayanya. Ya, mohon doanya ya. Sekarang tuh lagi tahap editing. ISBN surat izin terbitnya sudah ada. Tinggal menuntaskan video tadi ini, editing video-videonya. Ya, oke, ditungguin aja ya. Izin terbitnya udah ada, cuman belum terbit, belum dicetak. Dicetak mungkin perlu waktu seminggu 2 minggu. Ya. Gitu, oke, sip. Mohon doanya semoga dapat keberkahan dari semuanya. Ini dapat kebaikan buat semua. Oke, jadi huruf lam itu dilafalkan seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan nempelin ujung lidahnya doang, oa gitu ya, tapi la ya. Sip, lanjutkan lagi. Walaupun memang huruf lam kalau kita latinkan dia diwakilkan dengan huruf L kalau untuk dilatinkan ya, tapi kalau untuk dilafalkan belum tentu sama gitu. Paham ya? Amin, amin, amin. Saya selalu Kang Gifari. Iya, Kang Akbar. Ini Kang Akbar mana nih? Teman saya bukan nih Kang Akbarnya nih. Ya, Masya Allah, sehat-sehat ya. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya huruf lam di sini sudah kita ketahui seperti apa dia dilafalkan. Sekarang kita lihat harokatnya. Harokatnya harokat baris atas, teman-teman. Ingat nggak? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia harokatnya harokat baris atas, namanya harokat apa sih, teman-teman? Ingat nggak? Namanya harokat apa? Lagi. Harokatnya harokat apa? Ketika dia berharokat baris atas, namanya adalah harokat fathah ya. Baik, saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat fathah. Baik, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa, teman-teman? Dia mesti dibaca dengan vokal A. Oke. Nah, ingat nggak? Ingat lagi nggak? Terus aja ingat ya. Oke, nih. Ingat nggak kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah lalu keluar dengan vokal A, dia itu huruf tipis atau harus dibaca tebal? Ada huruf nih berharokat baris atas nih teman-teman sekalian, berharokat baris atas nih ya, vokalnya vokal A nih. Berarti kalau vokal A itu tipis atau tebal? Tipis. Kalau tebal itu vokalnya seperti, condong seperti ya, bukan betul-betul tapi condong seperti vokal O. Apa aja? So, do, to, wo, dan yang lainnya contoh. Ya, itu kenapa bukan so, do? Kenapa enggak A tapi so, do? Karena dia tebal. Ya. Kang, vitaminnya apa bisa berjam-jam? Saya nggak pakai vitamin apa-apa. Saya cuma minta tolong ya Allah kuatkan saya untuk dampingin teman-teman gitu aja. Teman-teman ya. Oke, gitu. Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Selanjutnya, maka dibaca la. Nah, gimana cara biar vokal A itu dia bisa tipis? Gimana caranya? Sering kita analogikan dengan cara apa? BMSS, teman-teman sekalian. Apa itu BMSS? BMSS itu artinya buka mulut sedikit senyum. Ya, kita analogikan dengan bahasa yang menurut kami lebih mudah, walaupun mudah atau sulit itu tergantung orang, beda-beda ya. Nah, jadi kalau ada vokal A, buka mulut jangan jutek. Jangan la, enggak, tapi la. Jadi bukan bo tapi ba, bukan so tapi sa, bukan to tapi ta, bukan fo tapi fa, bukan zo tapi za. Gitu ya. Biasanya kalau buka mulut sedikit senyum, si sedikit senyumnya itu akan membuat vokal A kita terdengar tipis. Kenapa? Karena dengan secara tidak langsung lidah kita akan lebih rileks kalau kita senyum. Ya, senyumnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Sedikit senyum itu akan membuat lidah kita semakin rileks dan rongga mulut kita terbuka. Itu yang membuat karakter tipisnya terasa. Ya, gitu. Oke, jelas ya teman-teman sekalian ya. Oke, teman-teman lanjut ya. La, bukan la, tapi la. Bisa dibedakan ya antara yang tipis tadi dengan yang kurang tipis ya. Jadi kalau kita ngaji tuh lihat vokal A tuh nggak gini. A'udzu billahi mina, tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kadar tipisnya lebih terjaga. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, sudah lamnya, ya kadar tipis tebalnya sudah dipraktekkan. Sekarang teman-teman lihat, aduh sebentar teman-teman, saya lupa nih. Pindahin dulu nih, si kalau lagi nulis ini ngalangin si apa namanya nih?
si terjemahannya ya. Oke. Ini udah mulai capek ya. Penontonnya udah mulai capek. Sebentar ya. Udah mulai capek ya. Masya Allah, kenapa ini ada ini? Masya Allah, Masya Allah. Nah, perhatikan. Belum? Belum. Yakin nih belum nih. Ya. Oke, lanjut. Nah, ketika kita mendapati ada huruf berharokat baris atas, ya harokat fathah, lalu teman-teman dia jumpai bertemu dengan huruf alif. Bertemu dengan huruf alif. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah berjumpa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Jadi nggak cuma 1 harokat, bukan pendek, tapi harus panjang. Ya, kita tulis. Dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya, teman-teman boleh sebut mad tabi'i, teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Ya, sama aja. Oke, maka 2 harokat itu kadarnya segimana? 2 harokat itu kadarnya seperti 2 kali ayun. 2 harokat itu sama dengan 2 kali ayun. Contohnya gimana? Layu. Layu. Jadi dia ada ngayunnya. Layu minuna. Ini juga sama. Dhammah ketemu wawu sukun itu 2 harokat. Ini kita baca dulu ya nunya dengan keadaan dasar. Biar teman-teman tahu keadaan dasar basic hukum tajwidnya apa aja di sini. Ya. La yu'minuna. Tuh. Setiap mad tabi'i diayunkan. Ya, buat yang baru belajar. Kalau udah terbiasa mau datar, mau ngayun, ya bebas. Yang penting 2 harokatnya mutlak terjaga 2 harokat. La yu'minuna. Kalau pengen datar nadanya flat misalnya nadanya datar, nggak ngayun. Tapi tetap ya kadarnya 2 kali ayun. La minuna. Tuh, nada saya datar tuh. Tapi kadarnya tetap 2 kali ayun. La minuna. Nah, itu buat teman-teman yang sudah terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa, ya ayunkan saja. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Selanjutnya, teman-teman perhatikan di sini. Kita mendapati ada huruf apa? Terakhir ya, perhatikan. Ini ada mangkok, bentuknya seperti mangkok tapi ada titik 2 di bawah. Nah, ini namanya adalah huruf ya. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ya. Kita tulis dulu ya. Oke, ini namanya huruf ya. Bagaimana cara melafalkan huruf ya? Huruf ya itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Sama, kalau huruf ya sama huruf y sama. Bang, tapi saya kepo, saya pengen tahu makhraj huruf ya dilafalkan tempat keluarnya dari mana? Gitu ya. Oke, kita bahas ya. Di mana huruf ya itu dilafalkan makhrajnya, tempat keluarnya. Oke, ada di buku kita ya. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita cari makhraj huruf ya. Wal wastu fajimus shinu ya. Nih, huruf shinu ya. Nih, perhatikan ya. Ini dia makhraj huruf ya. Ingat, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ya dilafalkan? Huruf ya dilafalkan dari yang namanya wastul lisan. Itu istilahnya. Wastul lisan itu apa, Bang? Wastul lisan. Wastul lisan itu artinya tengah lidah. Tengah lidahnya diapain, Bang? Tengah lidahnya diarahkan, diangkat mengarah ke langit-langit di atasnya. Nih. Ya. Tuh. Jadi tengah lidahnya nggak datar, ya, tapi tengah lidahnya naik ke atas. Tapi hati-hati. Cuma naik ya, jangan sampai nempel. Cuma naik ya, jangan sampai nempel. Ya. Ya yubai. Bang, emang kalau sampai nempel kenapa? Kalau sampai nempel yang keluar bukan huruf ya lagi. Nih, kalau nempel begini tengah lidahnya yang nempel, nih, jadinya huruf apa? Makhrajnya berubah hurufnya. Apa? Jadi huruf jim. Huruf jim pula dilafalkan dari wastul lisan, dari tengah lidah. Cuman bedanya apa? Kalau huruf jim tengah lidahnya naik sampai nempel, kalau huruf ya tengah lidahnya naik tanpa menempel. Ya. Ya yiyu, ya yiyu. Tapi kalau tengah lidahnya nempel, jadinya huruf jim. Jadinya huruf jim. Jajiju, jajiju. Tuh nempel dia. Ya, nih.
Nanti sesuai janji saya, kalau nanti udah bukunya udah ada, teman-teman bisa pelajari nih video animasinya. Di scan barcode aja video animasinya, kita cek perbedaan antara huruf ya dan huruf jim ya. Nih, misalnya huruf ya dulu ya. Nih, saya izin agak zoom sedikit. Sebentar. Oke, perhatikan baik-baik nih. Ya, huruf ya, perhatikan. Tuh, tengah lidahnya naik kan? Tapi nempel nggak? Nggak nempel ya? Tengah lidahnya cuma naik ya, lagi. Tuh, lagi. Tuh, lagi. Tuh, tengah lidah diangkat tapi nggak sampai nempel. Ini huruf ya. Kita lafalkan bareng-bareng. Siap? 1, 2, 3. Ya, yi, yu, ai, i, ui, ayya, iyi, uyu. Seperti itu huruf ya dilafalkan. Paham? Jelas. Bedanya sama huruf jim apa, Bang? Nih, kalau huruf jim, perhatikan baik-baik. Lihat, kita coba pause dulu sebentar. Ya, perhatikan baik-baik. Nih. Lihat. Kalau huruf jim dia sampai nempel. Ini huruf jim. Coba kita lafalkan bareng-bareng. Ja, ji, ju, aje, ije, uje, aja, iji, uju. Itu huruf jim, tengah lidah nempel ke langit-langit. Paham? Dan doakan, sekali lagi doakan, buku ini lagi terus kita editing ya. Doain tuh buat teman-teman. Jadi nanti ketika sudah siap, teman-teman belajar pakai bukunya ada, videonya ada sama saya. Ya. Ya. Sip. Oke. Apa masih bisa buka QR code bukunya, Ustadz? Bisa. Gitu ya. Doain ya. Semoga cepat rampung. Tinggal ngedit, tinggal selesaiin editan, masukin ke scan barcode, izin terbit udah ada, tinggal cetak. Tinggal teman-teman nanti bisa order kalau mau. Ya, gitu. Oke, lanjut. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Maka kembali lagi. Jadi huruf Y dilafalkan semudah seperti kita melafalkan huruf Y, tapi kalau pengen tahu kaidahnya sudah kita jelaskan tadi. Kita perlihatkan juga, kita contohkan juga, kita perlihatkan juga animasi pelafalannya. Ya, gitu. Nah, selanjutnya. Oke. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan kembali, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ya, di atasnya ada simpul angka 9. Ingat, namanya adalah harokat dhammah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, dibaca dengan vokal U. Ingat, namanya harokat dhammah, dibaca dengan vokal U. Maka huruf ya-nya nggak dibaca ya lagi, tapi huruf ya-nya kita baca menjadi U. Layu. Nah, layu. Perhatikan muncung. Layu. Ya, jangan cuman layu. Nah, ini berarti kurang sempurna dhammahnya. Bukan kesalahan yang besar, tapi ketidaksempurnaan yang teman-teman lafalkan. Gitu ya. Oke, lanjutin lagi ya, sedikit-sedikit ya. Sebentar. Oke, selanjutnya U-nya di sini sudah kita pelajari ya. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf hamzah. Ini huruf hamzah ya, bukan waw sukun. Ini ada kepala ainnya. Ya. Layu. Nah, di sini ada hamzah berjumpa dengan hamzah sukun. Oke, maka saya pengen nanya teman-teman, boleh kita sekali lagi tebak-tebakan, udah lama nih nggak kuis nih. Boleh kita hadirkan lagi kuis, pakai emoticon lagi? Siap untuk kuis nggak? Siap nggak? Kuis ya. Ini saya udah kasih spill tadi. Ini nama hurufnya hamzah sukun. Maka mana pelafalan yang tepat? Nanti kita kasih kuis dulu, baru kita bahas. Ya, mana yang tepat? Jawaban berwarna merah atau jawaban berwarna biru. Nanti cara pollingnya, teman-teman, ayo mama ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Masya Allah, sebentar. Oke, sebentar. Ya, nanti Masya Allah. Nah, nanti cara pollingnya teman-teman sekalian, astagfirullah, sebentar. Nanti cara pollingnya di atas kolom komentar ini ada emotikonnya. Emotikon atau gambar muka orang nanti itu untuk mewakili jawaban yang berwarna merah atau birunya. Ya, oke. Takutnya ada teman-teman yang baru gabung di live ini. Oke, jawaban yang berwarna merah. Perhatikan ayatnya. Insya Allah. Oke,
Perhatikan ayatnya. Yang merah. La yu'minuna. La yu'minuna. La yu'minuna. Yang biru. La yu'minuna. La yu'minuna. La yu'minuna. Siap ya? Ini kita udah jarang games lagi nih. Yang betul yang merah atau yang biru? Ya, yang jawaban warna merah nanti gambar muka orang tertawa. Yang jawaban yang warna biru gambar orang menangis. Ya, tinggal klik di atas kolom komentar ada mukanya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Nih, di atas ini ada nih, ada gambar muka orangnya disesuaikan. Yang merah atau yang biru? Yang merah la yu'minuna. La yu'minuna. Kalau yang biru la yu'minuna. Kira-kira yang mana? Ingat, sudah saya spill tadi, ini hurufnya huruf hamzah sukun. Hamzah sukun. Maka yang betul yang mana? Yang merah la yu'minuna. Yang biru la yu'minuna. Coba di komen di kolom komentar. Ya, yang mana yang betul? 15 detik lagi. Yang merah la yu'minuna. Yang biru la yu'minuna. 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Dominan tepat ya. Yang betul adalah jawaban yang berwarna merah. Kenapa yang biru salah? Kalau yang biru tadi teman-teman jawab yang warna biru nih misalnya nih. Nah, kalau jawab warna biru teman-teman sekalian itu tandanya teman-teman melafalkannya jadi ain. La yu'minuna. Ingat, ini memang kepalanya kepala ain. Ya, tapi ini bukan ain, ini hamzah. Ya, jadi huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah, apalagi dia ketika sukun, maka dia akan terhenti bacaannya, terhentak. Kalau ain dia ada ngalir sedikit suaranya. La yu'minuna. Ada ngalir sedikit suaranya kalau ain. La yu'minuna. Tapi ini bukan ain tapi hamzah. La yu'minuna. Kenapa terhenti hamzahnya? Kenapa huruf yang bertemu dengan hamzah sukun yu-nya harus ada seperti hentakan atau terhenti? Ada nanti di buku kita. Di buku kita nanti ada teman-teman nih. Kita sekarang coba masuk ke hamzah ya. Nih bismillah. Kita coba masuk ke hamzah. Nih, kenapa huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah ya ketika sukun itu terhentak? Karena hamzah itu punya sifat dari segi suara adalah syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah itu artinya tertahan suara. Maka huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun itu akan merasakan sifat syiddah. Makanya nanti dijelaskan di buku saya. Nanti kan di buku saya itu dijelaskan hamzah sukun latihannya gimana. Ya, terus kesalahannya seperti apa? Nih misalnya nih hamzah bersukun. Kita lihat. Kesalahan yang sering kali terjadi poin pertama ya, itu adalah apa? Seringkali tertukar dengan huruf ain sukun. Nah, sering tertukar dengan huruf ain sukun. Contohnya yang tadi saya contohkan. Jawaban berwarna biru itu ain sukun. La yu'minuna. Enggak. Ya, gitu. Oke. Nah, terus ada juga yang kesalahan keduanya apa? Dalam keadaan sukun, ya dia dibaca malah panjang. La yuminuna. Nggak boleh, harusnya dibaca terputus karena dia punya sifat namanya syiddah. Dijelaskan nanti ada video belajarnya. Gitu. Tinggal di scan barcode aja. Contohnya ada. Contohnya misalnya kita ambil surah Al-Fil ayat kelima. Kenapa maknya terhenti? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa maknya terhenti? Karena ada hamzah sukun yang dimana hamzah itu punya sifat syiddah. Faham? Jelas sampai sini? Bisa diikuti nggak teman-teman? Ya, bisa diikuti? Insya Allah. Nah ya, Masya Allah. Gitu teman-teman cara belajarnya gitu. Makanya kenapa sih buatnya saya bikinnya buku seru hijaiyah? Karena sepenting itu membahas huruf hijaiyah, teman-teman sekalian. Sepenting itu, ya, gitu ya. Sepenting itu. Kalau enggak, karena satuan terkecil dari hukum tajwid adalah apa? Huruf hijaiyah. Makharijul huruf was sifatul huruf, teman-teman. Ya. Nah, sip.
Sudah jelas? Paham ya? Sip. Nah sekarang ya, boleh nggak terakhir kita coba pakai fitur Al-Quran yang saya pakai? Boleh nggak? Di sini ada 5 hukum tajwid. Ya, kita bahas secara singkat boleh? Tadi kan fokusnya sudah ya. Sekarang kita pindah dulu ke fitur yang ini boleh ya? Biar teman-teman yang udah punya Qurannya bisa terpraktekan. Contoh, kita mulai dari kolom yang paling atas. Warna pink, ada nun bertasydid. Ini hukum tajwidnya namanya adalah gunnah. Nunnya harus ditahan gunnah, dengung 2 harokat. Inna, coba perhatikan bareng-bareng. Inna, n-nya tahan dulu. Ya, nah dijelaskan di sini. Ya, gunnah artinya apa? Mim tasydid atau nun tasydid yang dibaca dengung 2 harokat. Contohnya tadi ini ayatnya. Inna, ya, apa katanya? 2 harokat dibaca dengung. 2 harokat dibaca dengung, hukum tajwidnya adalah gunnah. Yang berikutnya, wa ala absarihim, di bagian yang berwarna hijau. Ini hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Ada pertemuan antara mad tabi'i di sini fathah tegak pada huruf lamnya berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Mad tabi'inya terdapat dalam kalimat wa'ala, hamzahnya terdapat dalam kalimat absarihim. Pertemuan antara ala dan absarihim mempertemukan mad tabi'i dan hamzah tapi pada beda kalimat. Itu yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangkan bacaannya 5 harokat. Ditandai kondisinya dengan warna hijau, tajwid warnanya. Di sini jelaskan di kotak berikutnya. Itu adalah mad jaiz munfasil. Sama apa katanya? Pertemuan huruf mad atau mad tabi'i ya dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Kalimat itu artinya kata. Pada kata yang terpisah atau berbeda ditandai dengan alis di atasnya dibaca panjang, boleh 5 harokat, boleh 4 harokat, boleh 2 harokat. Cuman harus konsisten. Makanya di sini dipilih 5 harokat. Ya, gitu. Oke, mana lagi di bawahnya? Nih, absarihim. Perhatikan di huruf yang berwarna ungu. Ini hukum tajwidnya. Ini namanya huruf ba. Dalam kondisi sukun dia punya sifat namanya qalqalah. Qalqalah artinya apa? PTL, pantulkan. Ab. Nol artinya apa? Nggak perlu dipanjangkan. Absarihim, nggak, langsung absarihim. Ya, ada latinnya tuh kalau pengen belajar mah enggak. Absarihim. Nah, dijelaskan di sini, toh, ya. Oke, qalqalah itu apa? Pembacaan huruf ba, jim, dal, to, kof, baju di toko yang bersukun atau disukunkan dibaca dengan cara dipantulkan. Allahu Akbar. Ini fitur terbaru dari Al-Quran yang kita ajukan. Alhamdulillah dipakai nih ya, senang saya. Ya, lanjut nih. Man yaqulu, tidak dibaca man ya, tapi ada nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Ada hukum tajwid apa ini? Hukum tajwid namanya idgham bi gunnah. Artinya apa? Meleburkan an ke bunyi ai. Meleburkan bunyi nun sukun an kepada bunyi ai huruf ya. Hukum tajwidnya IG, idgham bi gunnah, dengungkan leburkan selama 2 harokat. May yaqulu. Kita cek di sini apa artinya. Nih, idgham bi gunnah adalah pertemuan nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari 4 huruf ini. Waw, nun, mim, ya dibaca dengan meleburkan bunyian disertai dengung 2 harokat. Gak ada alasan teman-teman gak bisa baca Quran. Dan ini ada di setiap pojok kanan halaman Al-Quran, fitur terbaru yang kami ajukan dan di-ACC oleh pihak penerbit. Belum selesai. Belum, ini masih ada satu lagi, enak aja. Kita hafalkan dulu, tuntaskan. Ya. Nih. Anfusahum. Di sini tak kita baca anfusahum. Di sini tak kita baca anfusahum. Ada nun sukun ketemu huruf fa ditandai dengan warna hijau. Hukum tajwidnya adalah ikhfa. Ikhfa itu atau ikhfa hakiki nama lengkapnya, artinya menyamar dengungkan bunyian kepada bunyi fa. Anfusahum, latinnya perhatikan ada tanda petik, ada tanda petik ke atas nih. Anfusahum, ditahan dulu 2 harokat. Ikhfa, samarkan 2 harokat. Tuh ya, 2 harokat dibaca samar. Ikhfa hukum tajwidnya. Apa ikhfa? Dijelaskan langsung di bawahnya. Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf ikhfa yang 15
Sama ya kayak di buku saya ya, dibaca dengan menyamarkan bunyi an disertai dengung 2 harokat. Yuk praktekkan lagi. Anfusahum, anfusahum, anfusahum. Jadi udah nggak ada an-nya. Siap melafalkan huruf fa-nya. Anfusahum. Itu hukum tajwidnya. Pengen belajar huruf, ada di buku ini juga, di Al-Quran ini. Mana? Nih, pembagian makhorijul huruf, dan ini adalah Al-Quran. Al-Qurannya yang saya pegang ini, ya. Tuh, ada di sini. Ini memang fitur yang kita ajukan, ya. Ini fitur yang memang kami langsung ajukan kepada pihak penerbit, ya. Tuh, jadi teman-teman bisa belajar apa? 1510 praktek tajwid seperti tadi di setiap pojok kanan halamannya. Seenak itu buat belajar hukum tajwid sekarang. Di setiap pojok kanan halamannya banyak contohnya. Dan contohnya ini bukan random. Contohnya ini ada di baris yang sama dengan contohnya. Misalnya nih, innani anallahu, pasti ada di sini, cari ya di baris yang sama. Tuh, innani anallahu. Begitupun baris-baris yang lain. Totalnya ada 1510 praktek bedah tajwid, dan tentu harus ada huruf. Huruf ada, tuh, ada. Nih, ada teman-teman. Nggak ada alasan teman-teman nggak belajar. Ya, kita udah sengaja. Ya, kita sudah sengaja. Saya ke pihak penerbit, tolong, saya pengen ada fitur ini, bisa atau tidak? Di ACC 3 hari ludes dalam bulan Ramadan ini. Ya. Gitu. Ada ukuran besar, mau ukuran besarnya, tapi PO dikirimnya kisaran tanggal 18 bertahap sampai 20. Nih ukuran besarnya. Cuman ini yang saya pegang fitur lama. Ada yang mau ukuran besarnya, ada yang mau. Di live yang lain nggak ada PO soalnya. Cuman ada di live kita aja. Kenapa? Ada privilege buat kita dari pihak penerbitnya. Ada yang mau? Mau punya Al-Quran? Belum selesai loh teman-teman. Ada nafas pendeknya. Belum, ini ada nafas pendeknya. Nih garis merah, ini garis berhenti darurat. Garis berwarna hijau atau tanda panah seperti ini garis aman untuk berhenti, gak perlu ngulang. Kalau garis warna merah itu perlu mengulang. Operator, siapkan operator. Ada operatornya? Sebentar, operator ada. Oke, ini operatornya. Oke, sip. Nah ya. Nah, belum lagi yang pengen hataman, langsung di atasnya ada juga seperti tadi kode-kodenya doang, tapi kalau untuk hataman. Tapi nggak perlu khawatir karena dapat kartu panduan. Ya, belum lagi ada murotalnya teman-teman. Nih, murotal setiap halamannya nih. Ya. Sok yang mau boleh komen coba, mau. Kalau pengen yang besar, boleh komen mau PO. Karena pre-order ukuran yang besar tuh belum jadi, lagi dibuat. Dan PO cuma bisa di live kita. Kalau pengen yang sedang boleh komen mau order, kalau pengen yang besar mau PO. Kalau pengen yang sedang mau order, kalau pengen yang besar mau PO. Karena mau PO ini langka cuma di live kita aja. Ya. Oke, baik. Ini ada dua-duanya nih. Oke, gini ya. Kita tampilkan secara bergantian ya. Oke, sekarang kita baca dulu. Belum selesai. Kan lagi baca tadi. Ntar dulu. Ketika Al-Quran aja pada semangat. Sebentar ya. Nih kata produk Quran. Sebentar. Kita baca dulu. Baca dulu. Biasakan baca dulu. Yuk kita baca dulu ya. Bismillah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Kalau nggak kuat berhenti di setiap garis merah, tapi dia darurat. Kalau udah nggak kuat diulang dari mana? Garis merah sebelumnya atau garis merah sebelumnya lagi. Ya. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم.